Sebelum menonton video ini, diharapkan untuk tekan tombol subscribe dan like sebanyak-banyaknya. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah, Pak Manowardoro, rekan-rekan media sekalian. Hari ini hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalteng telah menuai prestasi dalam waktu 7 hari antara tanggal 26 April sampai dengan tanggal 2 Mei mengungkap sebanyak 8 kasus dengan 9 tersangka. Jadi kasus tersebut semuanya adalah penyalahgunaan narkotika, peredaran gelap. Yang ada di Palangkaraya TKP-nya 3, kemudian Kota Waringin ada 2 TKP, di Katingan 1 TKP, dan Pulang Pisau 1 TKP. Jadi kalau melihat dari TKP yang ada di jajaran Polda Kalimantan Tengah ini, kita bisa melihat bahwa Direktorat Narkoba ini daya jelajahnya sangat tinggi sekali. Kita patut mengapresiasi atas prestasi yang telah ditoreh kali ini. Nanti untuk jelasnya Pak Direktur Narkoba yang akan menjelaskan kepada rekan-rekan sekalian bagaimana proses penangkapan, kemudian berapa barang bukti yang disita, kemudian bagaimana proses penyidikannya, kemudian selain itu bagaimana pengembangan kasusnya. Ya, saya kira itu. Silahkan nanti yang mau bertanya gantian, dan tolong tetap dijaga prokesnya karena kita masih dilanda COVID-19. Saya kira itu yang saya sampaikan. Silakan Pak Direktur. Terima kasih Pak Kabid Humas. Rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini tetap diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan untuk tetap melaksanakan ibadah puasa sampai dengan tuntas nanti di akhir bulan Ramadan. Rekan-rekan sekalian dan Bapak Kabid Humas yang kami hormati, hari ini kami jajaran Ditres Narkoba Polda Kalimantan Tengah akan merilis atau menyampaikan hasil pengungkapan kasus yang telah dilaksanakan oleh jajaran kami selama sepekan terakhir, atau tepatnya mulai tanggal 26 April sampai dengan tanggal 2 Mei tahun 2021. Benar seperti yang disampaikan oleh beliau tadi, bahwa benar selama kurun waktu tersebut jajaran Ditres Narkoba Polda Kalimantan Tengah berhasil melakukan pengungkapan peredaran gelap narkoba sebanyak 8 kasus dengan mengamankan 9 orang tersangka di 4 wilayah, yaitu di Palangkaraya sebanyak 3 TKP, kemudian di Kota Waringin Timur 2 TKP, di Katingan 2 TKP, dan di Pulang Pisau 1 TKP. Untuk total barang bukti yang berhasil kita amankan sebanyak 52 paket atau kurang lebih berat kotornya sebanyak 269,47 gram. Mungkin secara rinci kami sampaikan secara singkat. Yang pertama, tanggal 27 April di wilayah Palangkaraya kami berhasil melakukan penangkapan 1 orang pelaku berinisial MM. Kemudian di saat dilakukan penggeledahan di wilayah Kecamatan Jekan Raya, kami berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 paket narkoba yang diduga jadi sabu dengan berat bruto sekitar 106 gram. Jadi jumlah yang tidak sedikit. Beserta barang bukti lainnya seperti alat timbangan, kemudian plastik klip, dan handphone. Itu kejadian tanggal 26 April di wilayah Palangkaraya. Kemudian yang kedua,
kejadian di tanggal kami berhasil melakukan penangkapan lagi di wilayah Palangkaraya. Yang kita amankan kedua ini adalah seorang perempuan berinisial SA, ibu rumah tangga. Dari yang bersangkutan kita berhasil mengamankan 15 paket sabu kecil dengan berat kotor sekitar 9,22 gram serta barang bukti lain seperti handphone, timbangan digital. Jadi barang bukti ini juga memang sudah disiapkan dalam paket-paket kecil untuk diedarkan kembali. Kemudian yang ketiga, pada tanggal 29 April jajaran kami juga masih mengamankan satu orang pelaku ini di wilayah Sebabi, Kota Waringin Timur, dan dari hasil penangkapan terhadap yang bersangkutan berinisial HA atau HAR, kami masih mengamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 13 paket dengan total atau berat sekitar 52,50 gram. Setara barang bukti lain seperti plastik klip, pipet kaca, handphone, kemudian dompet, dan barang bukti lainnya. Kemudian yang keempat, tanggal 30 April di wilayah Katingan Hilir, kami berhasil mengamankan satu orang tersangka berinisial AR, dan dari hasil penangkapan tersebut kami berhasil mengamankan barang bukti 4 paket kristal sabu seberat 10 gram. Kemudian yang kelima, dari TKP di wilayah Katingan, kami bisa mengamankan satu orang pelaku, dua orang pelaku berinisial HR dan TR. Ya. Dari kedua tersangka kami bisa mengamankan barang bukti sabu sebanyak 10,13 gram, handphone dan tas merah. Kemudian yang keenam, kami juga berhasil mengamankan satu orang pelaku dengan barang bukti yang berhasil kami sita sebanyak 10 gram atas nama tersangka berinisial M, dengan barang bukti sebanyak 10 gram, kemudian ada handphone dan satu buah pembungkus plastik warna hitam. Kemudian yang ketujuh, kita berhasil mengamankan 8 paket narkotika dari tersangka berinisial SU di wilayah Palangkaraya di Jekan Raya, Bukit Tunggal, dan berhasil mengamankan 8 paket sabu sebanyak 46,97 gram. Kemudian ada timbangan mini, handphone, dan plastik. Yang terakhir, pada tanggal 2 Mei, tanggal 29 April yang dilaporkan tanggal 2 Mei, kami bisa mengamankan satu orang tersangka berinisial SM dengan barang bukti berupa 5 paket sabu dengan berat sekitar 22,23 gram. Kemudian ada handphone, ada timbangan digital, dan uang tunai sebesar Rp3.290.000. Jadi dari hasil penangkapan terhadap 9 orang pelaku dari 8 kasus ini, semuanya dikategorikan sebagai pengedar, rekan-rekan. Jadi sebagai pengedar, artinya mereka dapat barang dari orang yang mereka sudah kenal sebelumnya, kemudian barang dikirimkan melalui kurir atau orang yang disuruh, diambil di satu tempat, kemudian saat diambil, kemudian barang-barang tersebut akan dijual kembali, Kemudian dari hasil penangkapannya juga ada 1 orang atau 2 orang yang ternyata juga merupakan residivis, artinya yang bersangkutan sebelumnya pernah tersangkut kasus yang sama. Dan terhadap para pelaku yang berjumlah 9 orang ini kami terapkan pasal 114 ayat 2 junto pasal 112 ayat 2 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, yaitu menjual narkotika lebih 5 gram dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara atau 1 miliar rupiah dan maksimal 20 tahun penjara atau denda 10 miliar rupiah. Rekan-rekan sekalian, dari penangkapan kasus narkoba ini yang cukup banyak, ini sekali lagi memberikan
semacam memberikan kepada kita bahwa walaupun suasananya masih suasana bulan puasa, bulan Ramadan, tapi para pelaku tetap saja ya tetap memanfaatkan situasi ini untuk mengedarkan narkotika jenis sabu ini. Nah, kemarin minggu lalu juga sama-sama kita sedang mengikuti pengungkapan rilis pemusnahan barang bukti yang dilaksanakan di Brimob. Jadi kami tidak akan berhenti karena memang para pelaku ini justru memanfaatkan momen seperti ini untuk tetap mengedarkan narkoba, khususnya jenis sabu ini. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan sebagai penjelasan awal. Nanti bila ada pertanyaan kami persilakan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan nggak? Ya, satu. Nah, izin saya tadi dari setiap pengungkapan selalu melibatkan perempuan dan berstatus IRT, mungkin modus dia atau kenapa dia ikut terlibat jaringan narkotika. Terus dari semua ini apakah bandarnya ini satu atau memang beda jaringan? Ya, jadi yang pertama untuk yang perempuan ini sekali lagi memang latar belakangnya adalah untuk keuntungan. Ya mungkin mereka atau mungkin oknum masyarakat atau mungkin masyarakat yang mengendalikan ini berpikir kalau perempuan ini mungkin tidak nampak gitu bahwa mereka mengedarkan. Seperti yang kami tangkap sebelumnya juga sama, yang ditangkap oleh teman-teman di Kapos juga sama, itu bahkan tidak sedikit barang buktinya. Jadi ibu-ibu menjual narkotika, jadi artinya sekarang tidak ada gender lagi gitu. Laki bisa melakukan juga, perempuan juga sama gitu. Yang jelas tertrigger dengan keuntungan. Kemudian kalau menyatakan apakah ini terkait dengan bandar, memang sekali lagi rekan-rekan yang kami tangkap kali ini sementara ini tidak ada kaitan antara satu dengan yang lain. Jadi artinya mereka ini jaringan terputus. Karena para pelaku ini rata-rata sudah punya tempat atau mungkin sudah pernah ada yang dikenal. Itu via telepon. Nah, mungkin CB-nya ya mereka berhubungan, nanti setelah berhubungan ada orang yang mengantar, bukan orang lain. Berikut yang kedua juga tidak begitu, tidak sama. Antara yang pertama, kedua dan ketiga tidak sama gitu. Nah, kami sudah evaluasi dan kami selama ini rata-rata jaringan terputus. Demikian. Izin dan Fernando dari jurnal borneo.co.id. Saya amati dari tadi berapa tersangka ini ada penangkapannya daerah Bukit Tunggal di Tangerang. Ini seolah-olah minggu-minggu lalu juga daerah situ juga kan. Apakah ini mulai ada perubahan dari yang seperti biasa dari Pujon lalu ke Bukit Tunggal ini, dan apakah ada evaluasinya dari Subdit Narkoba sendiri? Kalau ada perubahan tempat, mungkin sama-sama kita tahu di wilayah Palangkaraya ini area lokasi yang sering kita lakukan penangkapan. Terakhir juga penangkapan di sana, mungkin sekitar 2 minggu yang lalu. Apakah ini pelaku kemudian mengetahui? Ini kami tidak tahu juga. Tapi yang jelas para pelaku ini kan mungkin memanfaatkan, artinya semua tempat di wilayah Palangkaraya ini punya potensi yang sama. Gitu. Artinya rekan-rekan tidak ada pengkhususan bahwa ini dia kemudian tidak ada. Gitu. Apa mungkin di sana tempatnya mungkin banyak kos-kosannya atau mungkin banyak tidak ini. Nah, ini bisa menjadi. Tapi yang jelas seluruh lokasi menjadi potensi. Artinya seluruh tempat mempunyai kemungkinan yang sama sebagai tempat peredaran atau mungkin tempat para pelaku mungkin mengamankan dirinya begitu. Mungkin demikian. Iya, itu. Konsumir sendiri kan memang lingkupnya di Bukit Tunggal sendiri ya? Tidak. Jadi ya, tidak. Keberhasilan pengungkapannya apakah ada peran serta masyarakat, Pak Komandan? Ya, sekali lagi rekan-rekan sekalian, dalam pengungkapan kasus narkoba ini kami anggota Ditres Narkoba ini kan bukan hanya sekarang, artinya setiap tahun atau mungkin sudah berkali-kali. Jadi para pelaku yang sudah melakukan penangkapan selama ini, penyidik anggota kami pastikan mempunyai mempunyai hubungan, artinya mereka diperiksa sebagai jaringan tersangka. Kemudian banyak yang menyampaikan semacam ya mungkin penyesalan seperti itulah kira-kira. Jadi mereka setelah keluar, ya inilah banyak juga yang menjadi informasi dari kami gitu. Artinya mereka membantu kepolisian.
Yang penting kepolisian artinya mereka tetap ini artinya mungkin merasa itu tadi Kooperatif gitu ya. ya merasa bahwa ini tidak ada untungnya, ya mungkin saya ingin mengembalikan kepercayaan diri saya atau mengembalikan kepada masyarakat dengan cara memberikan informasi gitu. Bukan dosa itu ya kan? Ya seperti itulah kira-kira. Yang jelas mereka ini dibangun komunikasi karena apa? Karena itu tadi rekan-rekan sekalian, ini situasinya memang sangat menggiurkan siapa saja. Rekan-rekan bayangkan 1 gram kalau sudah dijual harganya sekitar sampai 2 juta. Ya, kalau orang kurang imannya, lemah imannya, siapa yang tidak tergiur gitu. Jadi yang sampai seperti yang kami sampaikan kemarin, ada oknum PNS, ada juga. Jadi sekali lagi ini menjadi tantangan buat kita semuanya. Ya, tidak mesti cuma anggota kepolisian, masyarakat semuanya punya potensi yang sama bisa menjadi korban atau mungkin sebagai pelaku peredaran narkoba. Mungkin demikian. Terima kasih rekan-rekan atas waktunya.